Oleh karena itu timbul pertanyaan, bagaimana ada orang yang gusinya berdarah, disebut gusinya cengeng, istilah umum tuh, berdarah gusinya. Nih gusinya darahan. Bagaimana tuh sholatnya yang gusinya darahan? Bukankah di mulutnya ada najisnya? Sebab darah adalah najis. Begitu. Hukum sholatnya orang darahan ini gusinya bagaimana? Maka jawabannya ada dua. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana dimaklumi bahwa di antara syarat solat adalah suci dari najis, baik pakaian maupun badan maupun tempat solat, kudu suci. Cuman najis apa yang kudu suci? Najis yang tidak dimaafkan. Adapun najis-najis yang dimaafkan, maka solat meski ada najisnya pada pakaiannya atau pada badannya atau pada tempat solatnya, bila najis itu dimaafkan, maka solat tetap menjadi sah adanya. Dalam prinsipnya, Islam agama yang sangat murah, tapi bukan murahan. Segala yang sulit Islam akan maafkan. Ma yasyuqqul ikhtirazu anhu ufian. Dalam satu kaidahnya, apa saja yang sulit kita menghindari, maka najis itu dimaafkan. Oleh karena itu timbul pertanyaan, bagaimana ada orang yang gusinya berdarah, disebut gusinya cengeng, istilah umum tuh, berdarah gusinya. Nih gusinya darahan. Bagaimana tuh sholatnya yang gusinya darahan? Bukankah di mulutnya ada najisnya? Sebab darah adalah najis. Begitu. Hukum sholatnya orang darahan ini gusinya bagaimana? Maka jawabannya ada dua. Bisa sah, bisa tidak sah. Yang sah yang bagaimana? Wa tasihhu sholatu man udmiya lisatuhu qabla ghaslil fami idza lam yabtali' riqahu fiha. Salat orang yang gusinya darahan, salatnya tetap sah meski mulutnya enggak dicuci sebelum salatnya tuh. Yang gusinya darahan, mulutnya enggak dibersihin, yang habis gusi darahan dia beludah ya ludah ya, dia sholat tidak mengapa, sholatnya sah. Kan darah, sebab darah gusi adalah darah yang dimaafkan hubungannya dengan ludah. Yang namanya mulut kita
enggak lepas dari ludah. Bila ludah kita bercampur dengan darah gusi, maka ludah itu dimaafin. Bila bercampur dengan darah gusi, enggak apa-apa, sholat kita sah, asal catatannya tidak ditelan ludah itu waktu sholatnya. Sehingga hukum orang yang darah gusinya darahan ketika sholat, jawabannya ada dua. Ditelan atau tidak itu ludahnya waktu sholatnya. Dibilang tidak, enggak ditelan. Kalau enggak ditelan, kita jawab sah. Tapi sebagai syarat, idza lam yabtali' riqahu fiha, namanya disebut qaid. Catatan sah asal tidak ditelan. Berarti hukumnya beda bila ditelan. Sehingga bila ada orang sholat gusinya darahan, sehingga liurnya, ludahnya campur darah, lalu kemudian dia telan tuh ludah dalam sholat, pastikan sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena liurnya dia bercampur dengan darah, hendak sah sholatnya. Tapi kalau cuman di mulut doang, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dalilnya dari mana? Begitu. Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya meriwayatkan hadis. Juga Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahih Ibn Khuzaimah, bahkan Imamul Bukhari juga ada di dalam Sahihul Bukhari, sahabat Nabi Ibnu Abi Aufa sholat jalan terus beludah yang ludahnya ada darahnya. Di dalam Sunan Abi Dawud, wa basaqa bnu Abi Aufa daman wa madha ala salatihi. Imam Ibnu Abi Aufa, seorang sahabat Nabi, lagi sholat gusinya berdarah, dia beludah aja. Ya kalau zaman dulu kan masjidnya masih tanah ya kan, jadi beludah ya nggak apa-apa, nggak ngaruh. Zaman dulu kan teknologi makin maju begitu. Sekarang udah dikasih keramik, kita ludahin, bisa ditandain sama pengurus masjid ya kan. Kita sholat, atau ibu-ibu sholat di rumah kan di depannya masih tanah kan. Bukan buat orang kota doang hukum Islam. Sebab wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orang kampung juga mendapat perlindungan dari Islam. Orang di pedusunan dapat. Maka kita beludah lagi sholat ke kiri gitu. Begitu. Jangan ke depan makruh, ke kanan, kiri. Makanya kantong baju sebelah kiri. Gitu. Itu Imam Ibnu Abi Aufa sholat gusinya darahan. Dia belum berdarah. Terus saja sholat sampai salam. Itu menunjukkan darah gusi dimaafkan oleh agama. Sebab sulit menjaganya. Agama itu enak.
Tidak susah Islam itu. Begitu. Modern ya, dulu tanah. Maka hal-hal yang modern itu enggak kemudian yang tradisional jadi bid'ah, yang modern jadi sunnah. Itu kebalik. Begitu, ada orang adain acara apa ya, macam maulid ya, dia pakai dupa, pakai bukhur. Oh, dia nyembah dia pakai asap-asap. Ini tradisional. Jadi ini bid'ah by press lebih bid'ah. Sebab asalnya ini. Begitu yang buat nyemprot-nyemprot kamar itu, apa namanya? Iya, itu sama. Ada orang mandi pakai 7 kembang. Ini bid'ah. Justru sabun itu Tunuvo, apalagi sabun ente. Begitu, Lifebuoy, apalagi ya begitu dah sabunnya. Dap, iya baik. Apel, kembang ini, kembang itu. Emang dari situ asalnya. Cuma dimodernin aja. Begitu. Oh, di modernnya sama aja. Cuman modern doang. Enggak beda. Begitu, cuman beda model doang. Begitu, beda model. Jadi enggak apa-apa kalau kemudian kita gusinya darahan sholat, enggak apa-apa. Yang penting jangan ditelan. Bila ditelan batal. Karena kan enggak ludah murni. Sama aja ludah yang bercampur nyelip makan daging ayam. Emang jarang ada acara, kebetulan ada orang ngadain acara ya kan. Gitu, makan daging ayam kita buang, sayang juga lagi sholat. Dicolek-colek sama lidahnya. Kalau kita buang lumayan juga mahal nih. Gua telan juga, ya batal. Sama dengan makan, walaupun begitu. Tuh, begitu hukumnya. Satu, nggak apa-apa tuh.